Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Martin di acara terbaru saya, podcast cerita horor. Kesempatan pertama saya akan membacakan sebuah cerita horor, kisah nyata yang dibagikan oleh pengguna akun di sebuah aplikasi yaitu TikTok ya. Nah, jadi sempat kemarin viral, yaitu judulnya cerita hantu korban kecelakaan balap liar, teror warga kampung hingga 40 hari, geng. Wow. Gila, ini pasti ya kalau udah viral berarti ini seru banget nih cerita horor kali ini. Oke, sebelum saya bacain pastinya jangan lupa subscribe dulu di YouTube channel saya di Martin Vlog, di share, di like, dan setelah akhir acara boleh kalian komentar ceritain kisah-kisah horor kalian di sini ataupun boleh dibagiin linknya ntar saya bikin podcastnya. Oke geng, langsung aja kita ceritakan cerita hantu korban kecelakaan balap liar, teror warga kampung hingga 40 hari. Ih, Masya Allah, belum dibaca saya udah merinding. Oke, setelah kecelakaan di sebuah jalan biasanya akan ada kejadian mistis yang terjadi. Itu pasti ya geng ya. Percaya atau tidak percaya, tidak ya, tempat tersebut biasanya akan memiliki suasana yang berbeda dari sebelumnya. Iya geng, itu di mana-mana aja terjadi ya. Kebanyakan itu biasanya kejadian di jalan raya, di tol ya, atau di sebuah jembatan. Itu banyak terjadi ya geng ya. Oke, kita lanjut ya. Selain itu terkadang ada saja sosok hantu ataupun makhluk halus yang menampakkan dirinya seperti yang diceritakan oleh akun TikTok @mrobiwibowo pada hari Selasa ya, hari Selasa waktu itu. Oke, kejadiannya seperti ini. Kejadian hantu ini ataupun mistis ini terjadi 10 tahun yang lalu ternyata geng. Jadi bukan yang baru-baru ini ya. 10 tahun yang lalu, jadi sekarang 2021, mungkin itu sekitar tahun 2000-an ya. 2010 ya, 2010. Oke. Jadi saat itu di daerah pemilik akun TikTok ini dibuatkan akses jalan yang bagus atau yang beraspal. Namun jalan tersebut malah disalahgunakan oleh anak muda. Oh iya, sesuai judulnya tadi balap liar ya. Nah, jadi jalan ini bagus geng. Ya wajar ya, setiap kota pasti pun banyak pemuda-pemuda, anak-anak muda yang penasaran lagi mencari jati dirinya, anjay. Oke, mereka melakukan balap liar di sana, geng. Iya, di jalan yang bagus tadi ya. Parahnya lagi, aksi balap liar tersebut dilakukan setiap malam. Setiap malam, setiap hari ya dilakukan ya. Dan tentu saja warga sekitar geram sebab bisa membahayakan para pelaku serta pengendara lainnya yang melintas. Betul. Dan please don't try ya. Jangan dicoba buat adik-adik yang lagi nonton acara ini ya. Jangan sayangilah nyawa kalian. Nyawa kita tuh cuma satu geng, nggak kayak kucing. Nyawanya banyak katanya ya. Jadi manfaatkanlah selagi kita hidup ini sesuatu yang bermanfaat ya. Parahnya lagi ya, untuk mencegah dan membubarkan balapan liar terjadi ini ya, yang sudah terjadi ini, para warga sering menghubungi bapak polisi. Jadi ternyata warga ini udah pada risau, udah pada geram. Jadi mereka untuk mencegah membubarkan balap liar ini ya menghubungi seorang polisi. Meski berulang kali dibubarkan, namun para pelaku tak pernah kapok. Di hari-hari berikutnya mereka tetap melakukan balap liar tersebut. Keras kepala ya. Namun insiden yang dikhawatirkan pun terjadi. Suatu malam saat para pemuda balapan liar ini, 2 joki balap mengalami kecelakaan. Salah satu joki kehilangan kendali hingga menghantam joki lainnya. Motor ketemu motor gitu. Tuah. Oh my god, ya Allah. Atas insiden tersebut ada 3 orang yang menjadi korban. Darah segar dari ketiganya pun membasahi aspal yang baru jadi tersebut. Di jalan baru ya. Dan aroma aspal pun bercampur dengan amis darah. Allah. Wow, 3 orang ya. Ini tiga-tiganya meninggal atau gimana ya? Lanjut ya.
Kemudian para korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun sayang salah satu dari mereka tak tertolong alias meninggal. Yang tiga itu satu yang meninggal. Ia mengalami luka parah di bagian kepala. Setelah ada korban jiwa, tersebut, jalan tersebut pun kemudian tidak dijadikan lagi arena balap liar. Ya, setelah itu kejadian mistis pun lalu sering terjadi. Ini baru dimulai nih, geng, ya. Jadi setelah balap liar tadi memakan korban jiwa, ada yang meninggal, barulah kejadian mistis pun terjadi di jalan tersebut. Sunyi dan bau darah masih menyengat di jalan tersebut, padahal bekas darahnya sendiri sudah dibersihkan oleh warga setempat. Ya, 2 hari setelah kejadian kecelakaan tersebut, tepatnya saat tengah malam, ada seorang yang melintasi jalan tersebut, lalu mengaku melihat sosok makhluk yang berbaring di aspal dengan penuh luka dan darah bagian kepala. Allah, oh my God. Jadi ada yang lewat, geng, ada yang melintas, ya, melihat ada orang yang tidur gitu loh di tengah jalan berbaring di aspal, tapi penuh luka gitu ya, darah di bagian kepalanya. Nah, itu apakah korban kecelakaan yang baru lagi atau sosok makhluk halus ya? Namun sosok tersebut sama sekali tak berkata apapun dan langsung bangun saat manusia itu di dekatnya. Oh, jadi mungkin ada yang mau membantu, ya, mau menolong. Ternyata si korban itu, makhluk itu ataupun orang yang tadi dalam keadaan luka malah langsung berdiri. Tentu si pengendara tadi merinding dibuatnya, apalagi wajah sosok misterius tadi sangat datar dan penuh luka dengan darah mengalir. Ya ampun, mukanya itu gak ada ekspresi ya, darah banyak gitu ya. Melihat pengendara motor tadi yang menolongnya langsung berdiri gitu ya. Ya Allah, gue kalau di situ posisinya juga ya Allah, mau baca ayat apapun takut. Kalau udah takut dulu, ya Allah, yang mending kabur ya. Ketika si pengendara telah melewati dan hendak menengok ke belakang, sosok menyeramkan tadi telah hilang. Oh my God, sempat ya bang ngeliat ke belakang. Kalau gue udah enggak, ngapain bodo amat. Ya Allah, ternyata ya si abang tadi pengendaranya masih penasaran, dia dilihat di belakang gitu. Ada nggak nih orang? Ya ternyata udah nggak ada. Ternyata insiden itu merupakan permulaan teror dari hantu korban kecelakaan balap liar. Sebab hampir setiap malam sosok tersebut menampakkan diri. Ya Allah, gak kebayang ya kalau zaman itu kan 10 tahun yang lalu ya. Kalau zaman sekarang, kalau tiap hari dia menampakkan diri, takutnya ya para YouTuber ngeprank lagi kan. Ngeprank hantu Antamico ya. Takutnya ya bikin konten gitu kan. Teror seperti ini juga dirasakan oleh orang tua pembuat cerita ini. Dari orang tua pembuat cerita ini, saat ibu ayahnya pulang bekerja ya jam 11 malam dan melewati jalan tersebut, keduanya melihat sosok menyeramkan tersebut. Namun si ibu mengira jika sosok tersebut merupakan manusia biasa yang hendak meminta pertolongan. Ia lantas membujuk sang suami untuk menolongnya. Ya, apa juga jiwa ibu-ibu ya, geng ya, nggak tega melihat siapapun, mau anaknya, mau orang lain. Ya kalau udah ibu-ibu pasti tersentuh jiwanya. Sebab sang ayah sudah mengetahui sosok menyeramkan. Namun permintaan ibu itu tidak dihiraukan sang ayah, karena si ayah pun udah tahu itu bukan manusia, ibu, katanya gitu kan. Itu udah makhluk alam gaib gitu, hantu gitu. Kejadian ini pun membuat para warga tidak berani melewati jalan tersebut pada malam hari. Teror sosok menyeramkan tadi terus terjadi hingga 40 hari setelah kejadian kecelakaan tersebut. Lewat 40 hari, sosok tersebut tidak pernah muncul lagi. Oh my God. Memang sih pernah juga dengar cerita Ustadz. Memang katanya kalau kita jasad kita udah
berpisah dengan arwah, itu pasti arwah itu masih bergentayangan ya geng ya, di sekitar tempat dia wafat. Ya, misalnya kalau kalian orang tuanya wafatnya di rumah sakit, mungkin di rumah sakit itu 40 hari. Tapi kalau wafatnya di rumah itulah dia ada 40 hari arwahnya ya. Nah, jadi ya tapi kita walau-alam, walaupun lewat 40 hari, kalau saudara ataupun teman ataupun sahabat kita yang udah wafat, tetap, apalagi orang tua kita ya geng, tetap kita kirimkan doa melalui setelah selesai sholat. Jangan lupa geng, apalagi aku nih sebagai anak yatim piatu, udah nggak ada orang tua dua-duanya, insya Allah setiap sholat pasti jangan lupa doa Al-Fatihah minimal ya untuk kedua orang tua kita, biar dia mereka tentram di sana, tenang ya. Dan juga buat teman-teman, sekali lagi terima kasih yang sudah mengikuti podcast cerita horor edisi pertama ini podcast saya yang pertama ya. Jadi kalau kalian pengen cerita horornya saya sampaikan, saya ceritain, boleh kirim linknya ya bang, tolong diceritain dong bang gitu ya. Ataupun kalau ada unek-unek gitu ya, ataupun ada peristiwa-peristiwa aneh di rumah kalian, boleh curhat di sini, nanti aku bacain di kolom komentar ya. Terima kasih geng, makasih. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, di share, di like, dan di komentar. Oke, mohon maaf apabila salah untuk pengucapan ataupun menceritakan kisah ini ya dari salah seorang pengguna akun di TikTok. Jangan lupa follow juga TikTok saya Andi_Martin, dan juga Instagram saya Andi_Martin_MC Jakarta. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast cerita horor selanjutnya. Mati pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good people.